Ini adalah cerita tentang burung elang ini datang meminta tolong pada gadis desa ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Senja turun perlahan di desa Waringin, desa kecil yang terletak di kaki perbukitan hijau. Cahaya jingga menyapu sawah-sawah yang mulai menguning, sementara angin sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di antara kesunyian itu, Cindy berjalan menyusuri pematang sawah dengan keranjang bambu di tangannya. Cindy hanyalah gadis desa biasa. Usianya baru menginjak 20 tahun. Ia hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Setiap hari, Cindy bekerja membantu warga desa, memetik sayur, menumbuk padi, atau mengambil kayu bakar di hutan kecil dekat bukit. Sore itu, langkah Cindy terasa lebih lambat. Ia baru saja pulang dari ladang milik Pak Lurah setelah seharian membantu panen. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya tetap ringan. Cindy dikenal sebagai gadis yang selalu bersyukur, meski hidup sering tak ramah padanya. Tiba-tiba, dari arah langit, terdengar suara kepakan sayap yang berat. Cindy berhenti melangkah. Suara apa itu? Gumamnya pelan. Ia mendongak. Di langit senja, seekor burung elang besar terlihat terbang rendah. Sayapnya mengepak tak seimbang, seperti kehilangan kekuatan. Bulu-bulunya coklat keemasan, berkilau tertimpa cahaya matahari terakhir hari itu. Dalam hitungan detik, elang itu menukik tajam, lalu jatuh menghantam tanah di tepi sawah, hanya beberapa meter dari tempat Cindy berdiri. Ya Allah, seru Cindy, refleks berlari menghampiri. Elang itu tergeletak lemah. Salah satu sayapnya terkulai, berdarah, dan tampak patah. Napasnya tersengal. Namun yang membuat Cindy terdiam bukan hanya lukanya, melainkan tatapan mata elang itu. Mata itu tidak liar, tidak ganas. Tatapan itu penuh rasa sakit, tapi juga seperti memohon. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," ujar Cindy lirih, meski hatinya berdebar keras. Aneh. Biasanya hewan liar akan meronta atau menyerang. Namun elang itu justru diam. Bahkan ketika Cindy berlutut di hadapannya, burung itu hanya mengeluarkan suara pelan, seperti rintihan. Dengan tangan gemetar, Cindy melepas selendangnya dan membungkus sayap elang itu perlahan. Darah membasahi kain, tapi elang itu tidak melawan. Ia bahkan sedikit mendekatkan kepalanya ke arah Cindy. "Seperti, kamu datang mencariku," bisik Cindy tanpa sadar. Langit semakin gelap. Jika elang ini dibiarkan di sini, ia bisa mati atau dimangsa binatang lain. Tanpa berpikir panjang, Cindy mengangkat tubuh elang itu dengan sekuat tenaga. Berat, tapi entah mengapa ia sanggup. Sesampainya di gubuk kecil dekat rumahnya, Cindy membersihkan luka elang itu dengan air hangat dan ramuan daun yang biasa dipakai ibunya untuk mengobati luka. Saat air menyentuh sayapnya, elang itu meringis, namun tetap bertahan. Malam itu, hujan turun deras. Di luar, petir menyambar, namun di dalam gubuk, suasana terasa aneh, hangat dan tenang. Elang itu terbaring di sudut ruangan, matanya terpejam. Cindy duduk di sampingnya, berdoa dalam hati. "Jika ini ujian, aku terima. Jika ini amanah, aku jaga." Tiba-tiba, angin berhembus pelan meski semua pintu tertutup. Lampu minyak bergetar, cahayanya membesar sesaat. Cindy merinding. Elang itu membuka mata. Cahaya lembut memancar dari bulu-bulunya, sangat tipis namun nyata. Cindy terperanjat, mundur satu langkah. Apa ini?" Elang itu menatap Cindy dalam-dalam. Untuk sesaat,
Cindy merasa seperti mendengar suara di kepalanya, bukan kata, melainkan perasaan, terima kasih, dan harapan. Air mata Cindy menetes tanpa ia sadari. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari keajaiban besar. Ia tidak tahu bahwa hidupnya dan seluruh desanya akan berubah selamanya hanya karena ia memilih menolong tanpa pamrih. Di luar, hujan perlahan reda. Di langit, awan terbelah dan bulan muncul menyinari gubuk kecil itu. Dan di sanalah, di rumah gadis desa bernama Cindy, takdir mulai bergerak. Pagi datang perlahan di desa Waringin. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan dan atap-atap rumah warga. Ayam jantan berkokok bersahutan, seolah membangunkan dunia dari tidur panjangnya. Namun bagi Cindy, malam tadi terasa begitu singkat, atau justru terlalu panjang. Ia terbangun sebelum fajar, duduk sejenak di tikar pandan sambil menatap sudut ruangan. Elang itu masih ada. Burung besar dengan bulu keemasan itu terbaring tenang di dekat dinding bambu. Napasnya lebih teratur dibanding malam sebelumnya. Selendang yang melilit sayapnya telah mengering oleh darah yang membeku. Cindy menghela napas lega, tapi juga cemas. "Syukurlah, kamu masih hidup," bisiknya. Ia segera mengambil air hangat dari dapur kecil dan menyiapkan ramuan daun-daunan yang ditumbuknya sendiri, daun sirih, kunyit, dan sedikit getah pohon yang biasa dipakai orang tua desa untuk luka parah. Tangan Cindy bergerak hati-hati, seolah takut menyakiti makhluk agung di hadapannya. Anehnya, setiap kali Cindy mendekat, elang itu membuka mata dan menatapnya tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada amarah. Bahkan ketika Cindy membersihkan luka yang jelas menyakitkan, elang itu hanya mengeluarkan suara rendah, seolah menahan perih demi kepercayaan. "Kamu benar-benar mengerti, ya?" gumam Cindy, hatinya terasa hangat. Saat matahari mulai naik, ibunya terbangun dan terkejut melihat burung besar di rumah mereka. "Cindy." "Astagfirullah, itu elang," seru sang ibu, suaranya gemetar. Cindy segera menjelaskan semuanya, tentang elang yang jatuh, tentang lukanya, tentang bagaimana ia tak tega meninggalkannya. Sang ibu terdiam lama, menatap elang itu dengan mata penuh rasa campur aduk. "Elang bukan burung biasa, Nak," ujar ibunya akhirnya. "Orang-orang tua dulu percaya, elang adalah titipan alam. Kalau datang ke manusia, pasti ada maksudnya." Kata-kata itu membuat Cindy semakin yakin bahwa keputusannya bukanlah kebetulan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari luar rumah terdengar suara langkah kaki dan bisik-bisik. Tetangga mulai berkumpul. Kabar tentang elang besar di rumah Cindy rupanya menyebar cepat. Katanya elang langka. Bahaya itu bisa membawa sial. Kalau dia menyerang anak-anak bagaimana? Cindy berdiri di depan pintu, menahan kegelisahan. Ia bisa merasakan elang itu gelisah, sayapnya sedikit bergerak, matanya tajam mengamati suara di luar. "Tolong, jangan takut," bisik Cindy pada elang, entah siapa yang ia maksud, elang itu atau dirinya sendiri. Beberapa warga mulai berani mendekat. Pak Lurah ikut datang, wajahnya serius. "Cindy," katanya pelan tapi tegas, "elang ini harus dibawa pergi. Kalau terluka, seharusnya dilaporkan. Bisa jadi ini elang lindung." Cindy menunduk, dadanya sesak. "Pak, kalau elang ini dibawa sekarang, dia bisa mati." "Sayapnya patah parah," jawab Cindy, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Pak Lurah ragu. Warga lain mulai berbisik, sebagian setuju, sebagian takut. Saat ketegangan memuncak,
tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Elang itu berdiri perlahan. Dengan susah payah, ia mengepakkan sayap sehatnya, lalu menundukkan kepala ke arah Cindy. Gerakannya lambat, penuh makna, seperti salam hormat. Angin berhembus pelan. Dedaunan di sekitar rumah bergoyang serempak. Beberapa warga mundur ketakutan, yang lain justru terdiam terpaku. Itu barusan apa? Bisik seseorang. Pak Lurah menelan ludah. Ia belum pernah melihat burung berperilaku seperti manusia. Elang ini berbeda, katanya akhirnya. Setelah perdebatan panjang, warga setuju memberi waktu beberapa hari. Dengan syarat, Cindy bertanggung jawab penuh dan elang itu tidak boleh dibawa keluar desa. Saat warga pergi, Cindy terduduk lemas. Keringat dingin membasahi punggungnya. Elang itu mendekat perlahan, paruhnya menyentuh ujung jari Cindy dengan lembut. Sekejap kemudian, penglihatan Cindy berputar. Ia melihat bayangan-bayangan aneh. Gunung tinggi diselimuti kabut. Hutan luas yang terbakar. Air sungai mengering. Dan seekor elang terbang melingkar di langit, berteriak pilu. Cindy tersentak, napasnya memburu. Apa itu? Bisiknya ketakutan. Elang itu menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Cindy benar-benar yakin, bukan hanya perasaan, bahwa makhluk ini membawa pesan. Luka di sayapnya bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya di baliknya. Malam kembali turun. Saat Cindy tertidur di samping elang itu, cahaya samar kembali muncul dari bulu-bulunya. Kali ini lebih jelas, lebih hangat. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara ranting patah dan langkah kaki asing. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Dan Cindy belum tahu bahwa luka elang itu adalah awal dari rahasia besar yang akan mengguncang seluruh desa. Fajar di desa Waringin tidak lagi membawa rasa damai seperti biasanya. Kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan terasa lebih berat, seakan menyimpan bisikan yang tak terlihat. Cindy terbangun dengan perasaan gelisah, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Elang itu masih terbaring di sudut ruangan. Namun pagi ini matanya terbuka lebih lama, sorotnya tajam dan waspada. Sayapnya masih terbalut kain, tetapi darah tak lagi mengalir. Cindy menghela napas lega, lalu berlutut di hadapannya. "Tenang, hari ini aku akan jaga kamu lebih baik," katanya lirih. Namun ketenangan itu segera sirna. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan dipukul berulang kali, tanda warga desa berkumpul. Suaranya berat, memecah kesunyian pagi. Cindy menegang. Ia tahu, ini bukan kabar baik. Tak lama kemudian, beberapa warga berdiri di depan rumahnya. Wajah-wajah mereka penuh curiga, bahkan ketakutan. Di antara mereka, tampak Pak Dharma, seorang lelaki tua yang dikenal keras dan sangat percaya pada pertanda buruk. "Cindy," serunya lantang. "Kami dengar suara aneh dari rumahmu semalam. Katanya ada cahaya keluar dari gubukmu." Bisik-bisik segera menyusul. "Benar, aku lihat sendiri. Pasti ilmu hitam." Sejak elang itu datang, udara jadi dingin. Cindy menggenggam ujung bajunya. Itu tidak benar. Elang ini hanya terluka. Aku menolongnya, itu saja. Namun Pak Dharma melangkah maju. Elang bukan burung sembarangan. Kalau datang ke manusia, itu pertanda alam sedang murka. Jangan-jangan kamu dipilih sebagai perantara.
Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Ibu Cindy keluar, berdiri di samping putrinya meski tubuhnya lemah. "Anakku tidak melakukan apa-apa selain menolong makhluk ciptaan Tuhan," katanya tegas. Namun ketakutan seringkali lebih kuat daripada logika. Pak Lurah akhirnya datang, mencoba menenangkan warga. "Kita sudah sepakat memberi waktu. Jangan gegabah," ujarnya. Tapi raut wajahnya menunjukkan keraguan yang sama besarnya. Saat itu, Elang mengeluarkan suara nyaring, bukan jeritan, melainkan suara panjang dan bergema, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan, debu naik ke udara. Beberapa warga berteriak ketakutan dan mundur. "Lihat! Itu buktinya," teriak Pak Dharma. "Ini bukan elang biasa." Cindy melangkah ke depan, berdiri tepat di antara warga dan elang. Tubuhnya gemetar, tapi matanya mantap. "Kalau kalian ingin menyakiti elang ini, kalian harus melewati aku dulu," katanya lantang, suara yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Hening. Tak ada yang bergerak. Bukan karena takut pada Cindy, melainkan pada sesuatu yang tak terlihat di balik elang itu. Akhirnya warga mundur satu persatu. Namun bisik-bisik tidak berhenti. Sejak saat itu, tatapan orang-orang pada Cindy berubah. Ia tidak lagi hanya gadis desa sederhana. Ia mulai dianggap aneh, bahkan berbahaya. Siang hari, Cindy pergi ke sungai untuk mencuci kain perban elang. Di sepanjang jalan, ia merasakan mata-mata mengawasinya dari balik jendela dan pepohonan. Anak-anak yang biasa menyapanya kini bersembunyi di belakang orang tua mereka. Saat kembali, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jejak kaki. Jejak sepatu besar di tanah basah di belakang rumahnya, bukan milik warga desa. Jejak itu menuju ke arah jendela, lalu menghilang ke hutan. "Elang?" bisik Cindy panik. Ia berlari masuk. Elang itu berdiri tegang, bulunya sedikit mengembang, matanya tajam menatap ke arah pintu belakang. Mereka datang, suara itu kembali terasa di kepala Cindy. Bukan kata jelas, tapi perasaan kuat, bahaya. Sore menjelang, dan kegelisahan Cindy semakin menjadi. Dari arah hutan, terdengar suara tembakan samar. Sekali. Lalu sunyi. Wajah Cindy pucat. "Pemburu," gumamnya. Elang itu mengepakkan sayap sehatnya, mencoba berdiri lebih tegak meski kesakitan. Dari tubuhnya, cahaya samar kembali muncul, kali ini membentuk bayangan besar di dinding rumah, bayangan elang raksasa dengan sayap terbentang. Cindy tertegun. Napasnya tertahan. Ia sadar sekarang. Elang ini bukan hanya meminta pertolongan untuk dirinya sendiri. Ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang kejam dan tak mengenal belas kasihan. Malam itu, desa terasa mencekam. Tidak ada suara canda, tidak ada obrolan di beranda. Pintu-pintu tertutup rapat. Dan di rumah kecil Cindy, di bawah cahaya bulan yang pucat, seorang gadis desa duduk berjaga di samping elang terluka, bersiap menghadapi dunia yang perlahan berbalik memusuhinya. Sementara itu, jauh di dalam hutan, beberapa sosok berbicara pelan di sekitar api unggun. "Elang itu harus kita dapatkan," kata salah satu dari mereka. "Besok, kita ambil, apapun caranya." Takdir mulai mengencang seperti simpul. Dan Cindy berada tepat di tengahnya. Malam menyelimuti desa Waringin dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada suara jangkrik seperti biasanya, seolah alam sendiri menahan napas. Cindy duduk bersila di lantai bambu rumahnya, matanya tak lepas dari elang yang terbaring di hadapannya. Api lampu minyak berkelip pelan,
memantulkan bayangan elang di dinding. Bayangan itu tampak jauh lebih besar dari tubuh aslinya. Sayapnya membentang seakan melindungi seluruh ruangan. Cindy menghela napas panjang. Rasa takut masih ada, tapi ada sesuatu yang lebih kuat, rasa terikat. Seperti benang halus yang tak terlihat, menghubungkan hatinya dengan makhluk agung di depannya. "Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya," bisik Cindy. "Tapi aku tahu kamu datang bukan untuk menyakiti." Elang itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang keemasan memantulkan cahaya api, seolah menyimpan langit dan matahari di dalamnya. Ia mendekat, pelan, dan duduk lebih tegak meski sayapnya masih terbalut kain. Saat paruhnya menyentuh tanah, angin lembut berhembus di dalam ruangan. Tiba-tiba, dunia di sekitar Cindy berubah. Ia tidak lagi duduk di rumahnya. Cindy berdiri di puncak bukit tinggi. Di sekelilingnya terbentang hutan luas yang hijau dan hidup. Sungai mengalir jernih, gunung menjulang gagah. Di langit, ratusan burung terbang bebas. Di sampingnya, elang itu berdiri, namun kini berukuran jauh lebih besar, sayapnya membentang menutupi langit. "Ini apa?" Suara Cindy bergetar. Ia tidak mendengar jawaban dengan telinga, tetapi di dalam hatinya, suara itu hadir. Inilah yang dijaga. Sekejap kemudian, pemandangan berubah. Hutan terbakar. Sungai mengering. Pohon-pohon tumbang. Manusia menebang tanpa henti, memburu tanpa belas kasihan. Langit menghitam oleh asap. Cindy menutup mulutnya, air mata mengalir. "Elang itu, kamu, penjaga alam?" tanyanya lirih. Elang besar itu menoleh, matanya penuh kesedihan. "Kami menjaga keseimbangan. Tapi kini, jumlah kami hampir habis." Cindy terjatuh berlutut. Dadanya terasa sesak oleh kesadaran yang datang terlalu cepat. Ia hanyalah gadis desa biasa. Mengapa semua ini ditunjukkan padanya? "Aku tidak kuat," bisiknya. Sayap besar itu bergerak, menyelimuti Cindy dengan hangat. Yang dibutuhkan bukan kekuatan, tapi ketulusan. Cindy tersentak. Ia kembali duduk di rumahnya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Elang itu kini kembali berukuran normal, berdiri tepat di hadapannya. Air mata Cindy jatuh tanpa ia sadari. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Kamu datang karena tidak punya siapa-siapa lagi." Elang itu mengeluarkan suara rendah, lembut. Perlahan, cahaya keemasan mengalir dari tubuhnya menuju tangan Cindy. Hangat, menenangkan. Cindy terkejut saat menyadari sesuatu. Luka di sayap elang itu mulai menutup. Tidak sembuh sepenuhnya, tapi jelas membaik. "Ini keajaiban?" Cindy berbisik tak percaya. Namun keajaiban selalu punya harga. Di luar rumah, terdengar langkah kaki mendekat. Banyak. Terlalu banyak. Cindy mematikan lampu minyak. Dari celah dinding, ia melihat beberapa pria membawa senapan dan jaring besar. Mata mereka tajam, penuh ambisi. "Dia ada di sini," bisik salah satu dari mereka. Elang emas itu, harganya tak terbayangkan. Cindy memeluk elang itu erat, air matanya jatuh ke bulunya. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," katanya tegas, meski ketakutan mengguncang seluruh tubuhnya. Elang itu menatap Cindy, lama. Lalu perlahan, ia mengangkat paruhnya dan menyentuh dahi Cindy. Sekejap, cahaya menyala terang, namun hanya di dalam rumah itu. Di luar, para pemburu berhenti melangkah.
Mereka saling menatap bingung. Kok tiba-tiba aku lupa mau kemana? Kenapa rasanya dingin sekali? Cindy terdiam, matanya membesar. Ia sadar, elang itu baru saja melindunginya. Malam berlalu dengan tegang. Para pemburu akhirnya pergi, kebingungan dan kesal. Desa kembali sunyi, tapi tidak lagi sama. Cindy duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya. Elang itu berbaring di sampingnya, lebih tenang dari sebelumnya. Mulai malam itu, ikatan di antara mereka bukan lagi sekadar penyelamat dan yang diselamatkan. Mereka adalah penjaga dan yang dipilih. Namun jauh di dalam hutan, seseorang mengepalkan tangan dengan amarah. Kalau tidak bisa diambil diam-diam, katanya dingin, kita paksa seluruh desa. Dan badai besar pun mulai mengumpulkan kekuatannya. Pagi di desa Waringin datang bersama rasa cemas yang belum pernah ada sebelumnya. Matahari terbit pucat, seolah enggan menyinari desa yang diliputi ketakutan. Cindy berdiri di depan rumahnya, menatap jalan tanah yang sepi. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan segera pecah. Elang itu berdiri di sampingnya. Sayapnya masih belum pulih sepenuhnya, tetapi gerakannya kini lebih kuat. Setiap kali ada suara dari kejauhan, kepalanya terangkat waspada. Sesuatu akan terjadi hari ini, bisik Cindy, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tidak salah. Menjelang siang, suara mesin memecah keheningan desa. Sebuah mobil tua berhenti di dekat balai desa. Dari dalamnya turun 5 orang lelaki, berpakaian gelap, wajah mereka keras. Salah satu di antaranya membawa senapan panjang, yang lain menggenggam jaring besar. Warga keluar dari rumah masing-masing. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan kecil. Mereka pemburu. Aku pernah lihat mereka di hutan sebelah utara. Elang itu yang mereka cari. Pak Lurah berusaha menghadang. Ini desa kami. Tidak sembarang orang boleh masuk, katanya tegas. Seorang lelaki bertubuh besar melangkah maju, senyum tipis di bibirnya. Kami hanya mencari barang milik kami. Seekor elang langka yang kabur. Tidak ada elang di sini, jawab Pak Lurah, meski suaranya bergetar. Lelaki itu menoleh, matanya tajam menatap ke arah rumah Cindy. Jangan bohong, Pak Lurah, katanya dingin. Kami bisa mencium jejaknya. Di rumah, Cindy memeluk elang itu erat. Jantungnya berdetak keras. Aku akan membawa kamu pergi, bisiknya cepat. Ke bukit, ke tempat yang tidak mereka kenal. Namun elang itu menggeleng perlahan, gerakan kecil, tapi jelas. Tatapannya dalam, penuh makna. Belum. Perasaan itu kembali mengalir di benak Cindy. Elang itu tahu, jika mereka lari sekarang, desa akan menjadi sasaran amarah para pemburu. Ketukan keras menggema di pintu. Buka, teriak seseorang. Cindy berdiri, tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia membuka pintu dan berdiri menghadang. Tidak ada yang kalian cari di sini, katanya lantang. Para pemburu saling pandang, lalu tertawa kecil. Gadis desa kecil mau menghalangi kami, ejek salah satu dari mereka. Saat itu, elang itu melangkah ke depan. Dengan sisa kekuatannya, ia mengepakkan sayapnya. Angin berputar kencang, debu beterbangan. Beberapa warga menjerit ketakutan. Namun pemburu bertubuh besar justru tersenyum lebar. Nah, akhirnya muncul juga. Ia mengangkat senapan. Jangan, teriak Cindy, refleks berdiri di depan elang. Detik terasa membeku. Tiba-tiba,
tanah bergetar. Getaran kecil, lalu semakin kuat. Genting rumah bergetar, ayam-ayam berlarian. Para pemburu kehilangan keseimbangan. Dari arah hutan, terdengar suara angin menderu, seperti raungan panjang. Elang penjaga, bisik seorang warga tua dengan wajah pucat. Legenda itu nyata. Elang itu mengangkat kepalanya ke langit. Dari tubuhnya, cahaya keemasan memancar lebih terang dari sebelumnya. Bayangan elang raksasa kembali muncul, kali ini terlihat oleh semua orang. Warga desa terdiam. Beberapa berlutut tanpa sadar. Namun cahaya itu menguras tenaga elang. Tubuhnya gemetar, sayapnya kembali berdarah. Tidak. Cindy memeluknya. Air mata mengalir deras. Jangan paksa dirimu. Seorang pemburu mencoba maju, tapi tiba-tiba jatuh tersungkur, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Kita pergi, teriak yang lain panik. Ini bukan urusan kita. Namun pemimpin mereka menggeram marah. Tidak. Elang itu terlalu berharga. Ia menembakkan senapannya ke udara. Bunyi ledakan itu memecah segalanya. Anak-anak menangis. Ibu-ibu berteriak. Desa berubah kacau. Cindy berdiri di tengah kekacauan itu, memeluk elang yang semakin lemah. Di dadanya, ia merasakan sesuatu bangkit, bukan ketakutan, tapi keberanian. Kalau kalian ingin elang ini, teriak Cindy, suaranya menggema aneh, kalian harus mengambil nyawaku dulu. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Angin berhenti. Cahaya meredup. Bahkan para pemburu membeku, menatap gadis desa itu dengan ragu. Pemimpin pemburu menatap mata Cindy. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami, ketulusan yang begitu kuat hingga menembus keserakahan. Akhirnya, ia meludah ke tanah. Kita belum selesai, katanya dingin. Ini belum berakhir. Mereka mundur, masuk ke mobil, dan pergi meninggalkan debu dan ketakutan. Desa Waringin sunyi. Cindy terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Elang itu terbaring lemah di pelukannya, napasnya tersengal. Warga mulai mendekat. Tidak ada lagi tatapan curiga, yang ada hanyalah rasa bersalah dan kagum. Pak Lurah berlutut di hadapan Cindy. Maafkan kami, katanya lirih. Kami salah menilaimu. Cindy hanya menggeleng pelan, air mata menetes ke bulu elang. Bantu aku menyelamatkannya, katanya lemah. Tolong. Langit di atas desa Waringin mulai menggelap, awan berkumpul. Petir menggelegar jauh di sana. Badai besar akan datang, bukan hanya dari langit, tapi dari pilihan-pilihan sulit yang menanti Cindy. Dan ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan turun deras di desa Waringin malam itu. Langit seperti mencurahkan seluruh beban yang dipendamnya sejak pagi. Petir menyambar, menggetarkan bumi, sementara angin menggoyang pepohonan di sekitar desa. Di tengah badai, rumah kecil Cindy menjadi tempat berkumpulnya harapan terakhir. Elang itu terbaring lemah di atas anyaman daun pisang. Napasnya pendek-pendek, bulu-bulunya basah oleh darah dan hujan yang terbawa angin. Cahaya keemasan yang biasa menyelimutinya kini hampir padam. Cindy berlutut di sampingnya, kedua tangannya gemetar saat menekan luka di sayap elang itu. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bertahanlah, tolong, bisiknya berulang kali. Di sekeliling mereka, warga desa berdiri terdiam. Tak ada lagi bisik curiga.
Yang ada hanya rasa bersalah yang menyesakkan dada. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana gadis yang selama ini mereka remehkan berdiri menghadapi senapan demi melindungi makhluk yang bahkan mereka tak pahami. Pak Lurah melangkah maju. "Apa yang bisa kami lakukan?" tanyanya lirih. Cindy menatapnya, matanya merah dan bengkak. "Elang ini harus dibawa ke Bukit Larangan," katanya pelan. "Di sana, ada tempat yang bisa menyelamatkannya." Warga saling pandang. Bukit Larangan adalah tempat yang selama puluhan tahun dihindari. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin alam akan celaka. "Itu hanya cerita lama," ujar Cindy, seolah membaca keraguan mereka. "Tapi elang ini berasal dari sana. Aku melihatnya, aku merasakannya." Hening menyelimuti ruangan. Lalu satu persatu warga mengangguk. "Kami ikut," kata Pak Lurah akhirnya. "Apapun risikonya." Perjalanan dimulai sebelum fajar. Hujan telah reda, meninggalkan tanah licin dan udara dingin. Cindy berjalan paling depan, menggendong elang itu dengan kain tebal. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di punggungnya, tetapi karena pilihan yang telah ia ambil. Semakin dekat ke bukit, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Burung-burung tidak berkicau. Angin berdesir pelan, seperti bisikan lama yang terbangun kembali. Di tengah perjalanan, langkah Cindy mulai goyah. Tubuhnya lemah, kepalanya pusing. Namun setiap kali hampir jatuh, ia merasakan kehangatan mengalir dari elang itu ke dadanya. "Jangan berhenti," suara itu kembali hadir di benaknya. Lemah, tapi penuh harap. "Aku tidak akan menyerah," jawab Cindy dalam hati. Saat mereka mencapai puncak Bukit Larangan, matahari baru saja terbit. Cahaya pagi menyinari sebuah lingkaran batu tua, ditumbuhi lumut dan akar pohon besar. Udara di sana terasa hidup, seolah tempat itu bernapas. Begitu Cindy melangkah ke dalam lingkaran batu, angin berputar lembut. Daun-daun berjatuhan, membentuk pusaran kecil di sekitar mereka. Warga menahan napas. Cindy menurunkan elang itu perlahan ke tanah. Saat tubuh elang menyentuh pusat lingkaran batu, tanah bergetar pelan. Cahaya keemasan memancar dari batu-batu tua, menyelimuti elang dan Cindy sekaligus. Cindy merasakan panas menjalar dari telapak kakinya ke seluruh tubuh. Pandangannya berkunang-kunang. Ia hampir terjatuh, tapi tetap berdiri. "Apa yang terjadi?" bisik Pak Lurah ketakutan. Cindy menutup mata. Dalam kegelapan, ia kembali melihat hutan yang dulu, utuh, hijau, dan damai. Ia melihat para penjaga alam, elang, harimau, rusa, dan makhluk lain berdiri melingkar. Untuk menyelamatkannya, harus ada penukar, suara itu bergema. Jantung Cindy berdegup keras. "Penukar apa? Kekuatanmu atau hidupmu?" Air mata mengalir di pipi Cindy. Ia teringat ibunya. Teringat desa kecilnya. Teringat hidup sederhana yang ia jalani. Namun saat ia menatap elang itu, makhluk yang terluka demi menjaga keseimbangan alam, hatinya mantap. "Aku berikan apapun yang aku punya," bisiknya. "Asal dia hidup." Cahaya semakin terang. Cindy berteriak tertahan saat tubuhnya terasa seperti ditarik dari dalam. Warga menjerit panik melihat Cindy terjatuh berlutut, tubuhnya diselimuti cahaya. "Elang itu bergerak," seru seseorang. Sayap elang itu perlahan terangkat. Luka-lukanya menutup, bulu-bulunya kembali berkilau. Napasnya kuat. Ia berdiri tegak, mengepakkan sayapnya dengan gagah.
Namun Cindy terkulai di tanah, wajahnya pucat, napasnya nyaris tak terdengar. "Elang itu hidup, tapi Cindy," teriak Pak Lurah. Elang itu menoleh. Matanya bersinar tajam, lalu ia mengeluarkan suara panjang yang menggema ke seluruh bukit. Angin berhenti. Cahaya meredup. Perlahan, Cindy menarik napas dalam-dalam. Ia hidup. Namun sesuatu telah berubah. Saat Cindy membuka mata, ia melihat dunia dengan cara berbeda. Ia bisa merasakan aliran angin, denyut tanah, bahkan detak jantung pepohonan di sekitarnya. Elang itu mendekat, menundukkan kepala di hadapan Cindy. Ikatan itu kini tak terpisahkan. Warga berlutut serempak. Tidak ada lagi keraguan. Sejak hari itu, Desa Waringin tidak hanya mengenal Cindy sebagai gadis desa. Mereka mengenalnya sebagai penjaga yang telah berkorban demi keseimbangan. Namun jauh di kejauhan, dari balik hutan, mata-mata gelap mengamati puncak bukit. "Dia masih hidup," gumam seseorang. Dan sekarang, dia lebih berbahaya. Ancaman belum berakhir. Ia baru saja berubah wujud. Pagi di Bukit Larangan terasa berbeda dari pagi manapun yang pernah dikenal Cindy. Udara lebih jernih, seakan setiap helaan napas membawa kehidupan baru. Kabut tipis bergulung pelan di antara pepohonan tua, dan sinar matahari jatuh lembut di tanah yang masih basah oleh embun. Cindy berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa lemah, namun hatinya terasa penuh. Terlalu penuh. Ia bisa merasakan aliran angin yang menyentuh kulitnya, mendengar dedaunan bergesekan, bahkan merasakan denyut bumi di bawah telapak kakinya. Elang itu berdiri di hadapannya, kini gagah dan utuh. Sayapnya membentang dengan kekuatan yang memukau. Bulu-bulunya memantulkan cahaya keemasan, dan setiap helai tampak hidup. Saat mata mereka bertemu, dunia di sekitar seolah memudar. "Akhirnya kau terjaga sepenuhnya." Suara itu hadir di benak Cindy, jernih dan dalam. "Kau bisa bicara?" tanya Cindy lirih, napasnya tertahan. Elang itu mengangguk perlahan. "Aku adalah penjaga langit utara. Keturunan terakhir dari elang penjaga keseimbangan." Jantung Cindy berdegup kencang. Semua penglihatan, semua bisikan, kini memiliki makna. "Lalu aku?" tanyanya. "Mengapa aku?" Elang itu melangkah mendekat. Angin berputar lembut di sekitar mereka. "Karena kau memilih menolong tanpa tahu siapa aku. Ketulusanmu membuka gerbang ikatan." Warga desa yang sejak tadi menunggu dengan cemas kini mendekat, namun tetap menjaga jarak. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan, elang besar berdiri anggun, dan seorang gadis desa berdiri sejajar dengannya. Pak Lurah menelan ludah. "Apakah elang ini akan membawa bencana?" tanyanya hati-hati. Elang itu menoleh, tatapannya dalam dan tenang. "Bencana datang bukan dari kami, tapi dari keserakahan manusia." Kata-kata itu membuat banyak kepala tertunduk. Cindy merasakan gelombang emosi warga, takut, menyesal, berharap. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia bisa merasakan perasaan orang lain seperti angin yang membawa aroma hujan. Namun sebelum ada yang sempat berbicara lagi, tanah bergetar. Getaran kali ini lebih kuat, lebih kasar. Dari arah hutan, terdengar suara mesin dan teriakan. Asap tipis mengepul di kejauhan. "Mereka datang lagi," bisik Cindy. Elang itu mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin kuat. Kali ini bukan hanya pemburu. Mereka membawa orang-orang yang ingin menguasai tanah ini.
Warga panik. "Apa yang harus kami lakukan?" teriak seseorang. Cindy menatap desa di bawah bukit, rumah-rumah kecil, sawah, sungai. Semua yang ia cintai. "Aku akan menghadapi mereka," katanya tegas. Pak Lurah terkejut. "Sendirian?" Cindy menggeleng pelan. "Tidak. Bersama alam." Elang itu mengeluarkan suara nyaring, panjang, menggema hingga ke lembah. Sekejap kemudian, dari hutan muncul gerakan, burung-burung beterbangan, rusa keluar dari semak, bahkan pepohonan seakan bergoyang mengikuti irama yang tak terlihat. Cindy merinding. Ia tidak memerintah, ia diminta. Alam merespons ikatan, bukan perintah. Namun di balik semua kekuatan itu, muncul keraguan di hati Cindy. "Jika aku terus menggunakan kekuatan ini, apakah aku masih manusia biasa?" pikirnya. Elang itu seolah mendengar kegelisahannya. Kekuatan tidak menghilangkan kemanusiaan. Keserakahanlah yang melakukannya. Sore menjelang saat rombongan asing terlihat jelas di kaki bukit. Mereka membawa alat berat, senjata, dan bendera perusahaan. Wajah mereka keras, penuh ambisi. "Bukit ini milik kami sekarang," teriak salah satu dari mereka. "Ada izin dari atas." Cindy melangkah maju ke tepi bukit. Angin meniup rambutnya, matanya mantap. "Bukit ini hidup," katanya lantang. "Dan ia menolak kalian." Tawa mengejek terdengar. Gadis desa sok jadi penjaga. Namun tawa itu terhenti ketika elang terbang ke langit, sayapnya membentang menutupi matahari. Bayangannya jatuh ke tanah seperti gerhana. Angin menderu. Tanah berguncang. Alat-alat berat mendadak mati. Wajah para penyerbu berubah pucat. Namun Cindy mengangkat tangannya. "Cukup," katanya pelan tapi tegas. Ia merasakan godaan besar, ia bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Tapi ia teringat pesan elang. Kekuatan bukan untuk menghukum. Kekuatan untuk menjaga. "Pergi," kata Cindy. "Dan jangan kembali." Hening panjang. Akhirnya, satu persatu mereka mundur. Bukan karena takut pada elang, tapi pada sesuatu yang lebih besar, keadilan alam. Saat senja turun, Cindy duduk di puncak bukit bersama elang itu. Langit memerah, indah sekaligus sunyi. "Aku masih takut," akunya jujur. Elang itu menatapnya lembut. Penjaga sejati selalu takut. Karena mereka peduli. Namun jauh di balik bukit lain, seorang pria tersenyum dingin sambil memegang peta. "Kalau kekuatan alam menolak kita," katanya pelan, "kita hancurkan penjaganya." Dan bayangan gelap pun mulai bergerak menuju ujian terakhir. Malam turun di bukit larangan dengan keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara burung malam, tidak ada desir serangga. Bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Cindy berdiri di tepi lingkaran batu tua, dadanya terasa sesak oleh firasat yang tak bisa ia jelaskan. Elang penjaga berdiri di sampingnya, menatap langit yang dipenuhi awan gelap. Mereka tidak pergi, suara itu bergema di benak Cindy. Mereka menunggu. Cindy mengepalkan tangan. "Aku tahu." Di kejauhan, lampu-lampu kecil bergerak perlahan di antara pepohonan. Bukan hanya para pemburu, kali ini mereka datang bersama beberapa warga desa yang terhasut janji uang dan kemudahan hidup. Pengkhianatan itu menusuk lebih dalam daripada ancaman senjata. "Kenapa mereka ikut?" bisik Cindy, suaranya bergetar. Elang itu terdiam sejenak. Ketakutan dan keserakahan sering berjalan bersama.
Tak lama kemudian, rombongan itu muncul di kaki bukit. Di antara mereka, Cindy mengenali beberapa wajah, orang-orang yang pernah ia bantu, yang pernah ia sapa setiap pagi. "Cindy," teriak salah satu dari mereka. "Turunlah. Jangan bawa bencana ke desa." Kata-kata itu menghantam hati Cindy. "Aku tidak membawa bencana," balasnya lantang. "Aku berusaha melindungi kita semua." Namun jawabannya tenggelam oleh teriakan lain. "Elang itu penyebabnya. Kalau dia pergi, semua akan normal. Kita bisa hidup lebih baik tanpa gangguan." Pemimpin rombongan maju. Di tangannya, ia memegang sebuah alat aneh, logam berkilau dengan simbol-simbol yang tak dikenal. "Kami sudah belajar," katanya dingin. "Alam bisa dipaksa tunduk." Elang penjaga mengepakkan sayapnya. Langit bergemuruh. "Mereka membawa alat pemutus ikatan," katanya berat. "Jika digunakan, aku akan jatuh." Cindy terkejut. "Apa maksudmu?" "Ikatan kita akan putus. Dan kau." Elang itu terdiam. "Kau akan terluka." Cindy menelan ludah. Pilihan itu kembali datang, seperti di lingkaran batu. "Kalau itu menyelamatkan desa, lakukan padaku," katanya tegas. Elang itu menoleh tajam. "Tidak. Kali ini pilihannya bukan hanya milikmu." Petir menyambar. Hujan turun deras. Rombongan di bawah bukit mulai naik, memaksa jalan dengan alat berat kecil. Tanah bergetar hebat. Pohon-pohon retak. Sungai meluap. Keajaiban besar pun terjadi. Elang penjaga terbang tinggi ke langit, sayapnya membentang luas, menutup bulan dan bintang. Dari dadanya, cahaya keemasan menyebar seperti jaring raksasa, menyelimuti seluruh bukit dan desa di bawahnya. Cindy berdiri di tengah lingkaran batu, rambut dan pakaiannya berkibar keras. Matanya memantulkan cahaya langit. Ia merasakan seluruh desa, napas setiap orang, denyut setiap rumah. Namun di tengah cahaya itu, alat pemutus diaktifkan. Sebuah gelombang hitam menyambar ke arah elang. "Elang!" teriak Cindy. Cahaya keemasan dan gelombang hitam bertabrakan di langit. Ledakan cahaya mengguncang bumi. Semua orang terlempar jatuh. Cindy terjatuh berlutut, menjerit saat dadanya terasa seperti diremas. Ia merasakan ikatan itu, ditarik, disobek. Elang penjaga jatuh dari langit, menabrak tanah dengan dentuman berat. "Tidak!" Cindy merangkak menghampirinya, hujan bercampur air mata membasahi wajahnya. Elang itu tergeletak lemah, bulu-bulunya meredup. Matanya menatap Cindy penuh kesedihan. "Waktuku hampir habis," suaranya nyaris tak terdengar. "Keajaiban ini terlalu besar untuk satu penjaga." Cindy memeluk kepalanya. "Jangan tinggalkan aku." Elang itu tersenyum, entah bagaimana Cindy tahu itu senyuman. Perpisahan adalah bagian dari penjagaan. Cahaya terakhir menyebar dari tubuh elang, meresap ke tanah, ke sungai, ke pepohonan. Alat pemutus retak, lalu hancur. Rombongan penyerbu terdiam, wajah mereka pucat. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kekayaan. Hanya kehampaan. Saat hujan mereda, elang itu menghilang, bukan mati, tapi menjadi bagian dari alam. Yang tersisa hanyalah sehelai bulu emas di tangan Cindy. Langit kembali cerah. Desa selamat. Namun Cindy berlutut lama di tanah basah, memegang bulu itu erat-erat. Ia tahu, ini bukan akhir.
Ini adalah awal dari jalan sunyi seorang penjaga. Dan ujian terakhir masih menantinya. Pagi datang tanpa elang. Langit di atas desa Waringin cerah, tetapi bagi Cindy, dunia terasa kosong. Ia duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir pelan, sementara sehelai bulu emas tergeletak di telapak tangannya. Bulu itu hangat, seolah masih menyimpan denyut kehidupan. Sejak malam keajaiban itu, segalanya berubah. Hutan kembali hijau. Sungai mengalir jernih. Tanah subur seperti dulu. Desa selamat, namun penjaganya kini sendirian. Warga kembali menjalani hidup seperti biasa. Anak-anak tertawa lagi. Sawah ditanami. Pasar kembali ramai. Namun setiap kali Cindy lewat, mereka menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena tahu, keselamatan mereka dibayar mahal. Cindy, panggil Pak Lurah suatu sore. Kau bisa kembali hidup normal sekarang. Semua sudah berakhir. Kata-kata itu seharusnya menenangkan. Tapi justru membuat dada Cindy terasa perih. Malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di persimpangan dua jalan. Satu jalan menuju desa, rumah, ibunya, kehidupan sederhana. Jalan lainnya menuju hutan lebat dan pegunungan, sunyi dan panjang. Di tengah persimpangan, bayangan elang berdiri tanpa suara. Apa yang harus aku pilih? Tanya Cindy dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap. Saat Cindy terbangun, bulu emas di sampingnya bergetar pelan. Ikatan belum sepenuhnya putus. Cindy menegakkan tubuh. Suara itu lemah tapi nyata. Elang, bisiknya. Bukan aku, tapi apa yang tersisa dariku. Cindy menutup mata. Air mata mengalir. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa kamu. Hening sejenak, lalu suara itu kembali. Itulah ujian terakhir. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil mulai muncul. Bukan bencana besar, melainkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Sungai meluap tiba-tiba. Angin berputar tak tentu arah. Hewan-hewan hutan turun ke ladang. Cindy merasakan semuanya, seperti denyut yang tak beraturan di dadanya. Ia sadar, tanpa penjaga, keseimbangan perlahan goyah. Suatu malam, Cindy duduk di depan rumah ibunya. Perempuan tua itu menatap putrinya lama, lalu berkata pelan, "Kau sering tidak tidur. Hatimu tidak di sini, ya?" Cindy terdiam. "Kalau kau pergi, aku mengerti," lanjut ibunya sambil tersenyum lemah. "Ibu melahirkanmu bukan untuk mengikatmu, tapi untuk melihatmu menjadi dirimu sendiri." Tangis Cindy pecah. "Aku takut, Bu," katanya lirih. "Kalau aku memilih jalan itu, aku mungkin tidak akan kembali." Ibunya menggenggam tangannya. "Dan kalau kau tidak memilihnya, kau akan kehilangan dirimu perlahan." Malam itu, Cindy naik ke Bukit Larangan seorang diri. Langit penuh bintang. Angin berhembus lembut. Lingkaran batu tua menyala samar saat ia melangkah masuk. Bulu emas di tangannya terangkat, melayang di udara. Satu penjaga telah pergi, suara alam bergema. Keseimbangan menuntut penerus. "Apa yang harus aku korbankan?" tanya Cindy, suaranya mantap meski hatinya gemetar. "Kehidupan biasa." Cindy terdiam lama. Ia membayangkan hidup sederhana, menikah, memiliki anak, menua dengan tenang. Ia membayangkan tawa di dapur kecil, pagi tanpa ketakutan. Lalu ia membayangkan hutan terbakar.
Sungai kering. Desa tenggelam. Air mata jatuh ke tanah. Kalau aku memilih menjadi penjaga, katanya pelan. Apakah aku masih manusia? Angin berhenti. Penjaga sejati adalah manusia yang memilih menjaga, meski bisa berpaling. Cindy mengangkat wajahnya ke langit. Aku memilih, katanya akhirnya. Bukan karena takdir, tapi karena cinta. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Tidak menyilaukan. Tidak menyakitkan. Hanya tenang. Bulu emas itu melebur ke dadanya. Cindy merasakan sesuatu berubah, bukan menjadi makhluk lain, tapi menjadi dirinya yang sepenuhnya. Saat cahaya meredup, ia berdiri sendirian di bukit. Tidak ada elang. Tidak ada suara. Namun ia bisa merasakan semuanya. Hutan bernapas. Sungai mengalir seimbang. Langit tenang. Di desa, ibunya terbangun dari tidur dan tersenyum tanpa tahu sebabnya. Ujian terakhir telah dilalui. Namun satu bab lagi menanti. Bab tentang perpisahan dan berkah yang abadi. Fajar menyingsing perlahan di desa Waringin. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika Cindy berdiri di tepi bukit kecil di belakang rumahnya. Angin pagi menyapu lembut wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di langit timur, cahaya keemasan mulai muncul, seolah menjadi saksi bagi hari yang sangat istimewa, hari perpisahan, sekaligus hari kelahiran sebuah harapan baru. Di samping Cindy, berdiri burung elang besar itu. Sayapnya kini telah pulih sepenuhnya, bulunya berkilau keemasan terkena sinar matahari pagi. Elang itu bukan lagi makhluk lemah yang dulu datang tertatih meminta pertolongan. Ia kini tampak gagah, kuat, dan penuh wibawa, seperti penjaga langit yang sesungguhnya. Cindy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Selama perjalanan panjang ini, elang itu bukan hanya makhluk yang ia tolong, tetapi telah menjadi sahabat, guru, dan bagian dari hidupnya. Banyak keajaiban telah terjadi sejak pertemuan pertama mereka. Sawah yang kembali subur, mata air yang mengalir tanpa henti, penyakit yang sembuh, dan hati manusia yang kembali dipenuhi rasa peduli. Sepertinya hari ini kau akan kembali ke langitmu, bisik Cindy pelan, suaranya hampir tenggelam oleh desir angin. Elang itu menoleh, menatap Cindy dengan mata tajam namun penuh kelembutan. Ia mengeluarkan suara lirih, seakan menjawab. Perlahan, elang itu menundukkan kepalanya, lalu mengepakkan sayapnya sekali, gerakan yang terasa seperti salam penghormatan. Tiba-tiba, cahaya lembut menyelimuti tubuh elang itu. Angin berputar di sekeliling mereka, namun tidak terasa menakutkan. Justru hangat dan menenangkan. Cahaya itu semakin terang hingga Cindy terpaksa menutup matanya. Dalam cahaya itu, terdengar suara, bukan dari luar, melainkan langsung di dalam hati Cindy. Cindy, gadis berhati tulus. Keajaiban bukan berasal dariku, melainkan dari kebaikanmu. Aku hanyalah perantara. Cindy terisak. Air matanya jatuh ke tanah, membasahi rumput di kakinya. Selama manusia menjaga alam dan sesama dengan hati yang jujur, keajaiban akan selalu ada. Aku harus pergi, tetapi jejak kebaikanmu akan tinggal selamanya. Ketika cahaya itu perlahan memudar, Cindy membuka matanya. Elang itu kini berdiri di ujung batu besar. Dengan satu kepakan sayap yang kuat, ia melompat ke udara. Sayapnya membentang lebar, membelah langit pagi. Cindy menatap hingga matanya terasa perih, mengikuti sosok elang yang terbang semakin tinggi, semakin kecil, hingga akhirnya menyatu dengan birunya langit. Ia berdiri lama di sana,
membiarkan perasaannya mengalir. Sedih karena berpisah, namun hatinya dipenuhi rasa syukur yang begitu besar. Ia tahu, perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Hari-hari berlalu, dan Desa Waringin berubah menjadi desa yang makmur dan damai. Orang-orang yang dulu serakah kini belajar berbagi. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang keberanian dan kebaikan. Alam kembali terjaga, hutan dilindungi, sungai dirawat. Cindy menjadi sosok yang dihormati, bukan karena keajaiban, tetapi karena keteladanan. Ia mengajarkan anak-anak desa untuk mencintai alam, menolong tanpa pamrih, dan mendengarkan suara hati mereka. Namun satu keajaiban terakhir masih menunggu. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Cindy terbangun oleh hembusan angin yang terasa berbeda. Ia melangkah keluar rumah dan mendongak ke langit. Di kejauhan, tampak bayangan besar melintas di depan bulan. Elang itu kembali, terbang tinggi, megah, dan bebas. Dari sayapnya, jatuh sehelai bulu keemasan yang melayang perlahan, hingga mendarat tepat di tangan Cindy. Saat Cindy menggenggam bulu itu, ia merasakan kehangatan dan ketenangan yang mendalam. Ia tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia mengerti kini, keajaiban tidak selalu berupa cahaya atau mukjizat besar. Kadang, keajaiban adalah perubahan hati, keberanian untuk berbuat baik, dan keyakinan bahwa setiap tindakan tulus akan kembali dalam bentuk yang indah. Cindy menatap langit sekali lagi, lalu menutup matanya, mengucap doa dalam hati. Di bawah sinar bulan, gadis desa itu berdiri, bukan lagi hanya sebagai penolong seekor elang, tetapi sebagai penjaga kebaikan, yang kisahnya akan hidup selamanya di antara manusia dan alam.